jumlah kasus gagal ginjal akut progresif anak kian meningkat. 206 kasus dilaporkan terjadi di 20 provinsi, 99 anak meninggal dunia. Kita memberikan apresiasi dulu ya kepada Menteri Kesehatan termasuk BPOM ya, yang telah menemukan adanya suatu obat yang ternyata itu berpengaruh terhadap ginjal, sehingga sekarang pemerintah sudah mengambil sikap dengan menghentikan peredaran daripada obat ini. Kita apresiasi. Tapi di samping itu justru ini menunjukkan persoalan bangsa ini, ya, persoalan bangsa yang begitu banyak, ya. Tetapi jangan sampai ini hanya sekedar mengalihkan isu, ya. Tapi saya yakin ini adalah suatu kerja keras dari pemerintah. Itu bagaimana pemerintah menunjukkan dedikasinya bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat. Jadi sikap dari pemerintah yang mengambil sikap untuk menghentikan peredaran obat cair tersebut, ini kita apresiasi. Tetapi tidak cukup di situ. Ini harus diproses. Bagaimana sih kerjanya BPOM itu, ya kan? Bagaimana dia proseduralnya, ya kan? Untuk menyatakan suatu obat itu layak untuk diedarkan atau tidak. Bagaimana? Dan ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita semua. Janganlah sampai lembaga-lembaga pemeriksa, ya, itu diberikan intervensi sehingga akhirnya dia tidak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ilmunya. Nah, jadi saatnya sekarang menurut saya kita move on, ya. Mari kita bekerja secara terbuka, mari kita bekerja secara profesional, dan masyarakat Indonesia kita himbau untuk berhati-hati, ya, di dalam melakukan konsumsi obat, ya. Kalau memang bisa kembali ke pengobatan tradisional, ya, kembali dulu ke pengobatan tradisional. Dan kalau memang melakukan suatu pengobatan dengan pengobatan yang bersifat medis, ya, ini harus betul-betul diseleksi, ya, supaya, ya, apalagi anak kecil ini kan adalah generasi harapan bangsa. Beliau nanti akan menggantikan para pemimpin-pemimpin sekarang untuk menjadi guru, untuk menjadi tentara, untuk menjadi polisi, untuk menjadi advokat dan semacam itu. Jadi kita harus selamatkan generasi kita. Bang, ini kan harus diselidiki. Ya. Artinya kalau diselidiki nanti ujung-ujungnya harus ada tersangka. Perdata atau gimana? Dan ujung harus bagaimana? Ada penerang. Karena ini adalah suatu kejahatan yang kembali saya katakan tadi bersifat kemanusiaan. Jadi tentu pemerintah bisa melakukan tindakan ini, baik itu merupakan tuntutan pidana. Pemilik obat, perusahaan obat itu harus bertanggung jawab terhadap korban ini, ya, dan dia harus memberikan ganti rugi dan segala macam itu, ya, dan pemerintah harus mendorong itu, ya. Pemerintah kan bisa dalam profesi sebagai pemerintah, sebagai pengawas, mereka bisa memanggil daripada perusahaan-perusahaan itu dan kemudian menyepakati berapa diberikan ganti rugi kepada para korban ini. BPOM sebagai penjaga gawang bagaimana? Ya, beliau ini kan sebagai lembaga pengawas, penjaga gawang yang diberikan otoritas. Dia juga tentu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap fenomena ini, ya. Dan sekarang diungkap, makanya di sini saya katakan tadi, suatu lembaga itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada publik. Nah, kepada dirinya sendiri tentu dia akan melakukan investigasi. Ini kapan ini obat ini beredar? Pada waktu obat ini beredar, siapa yang memberikan izin? Ya kan? Apa dasarnya diberikan izin? Labnya seperti apa? Ya kan? Jadi dalam hal ini adalah suatu keterbukaan publik ke depan. Apapun juga, apalagi menyangkut masalah hal-hal yang bersifat kesehatan segala macam ini. Jadi supaya terbuka. Obat-obat apa saja, karena mungkin sekarang sudah jutaan jenis obat mungkin yang beredar. Ya. Nah, ini bagaimana nih sistemnya? Jangan orang diberikan izin peredaran obat itu karena menyetor sesuatu, tetapi memang itu dibutuhkan dan itu sudah melakukan uji klinis seperti itu. Setelah diberi izin, apakah harusnya ada semacam evaluasi per periode atau bagaimana? Yang saya nggak tahu, bagaimana cara kerja BPOM? Ya, dengan korban yang sudah hampir mencapai 100 orang, menurut saya ini kan luar biasa. Jadi pada waktunya inilah seluruh perusahaan obat, ya, itu harus mendaftarkan obat-obatnya dan dilakukan uji kembali. Ya, oke lah, sekarang ini yang dihentikan 4, tetapi harus diuji dan itu juga harus diberikan batas waktu. Ya, pengujian itu dilakukan umpama dalam waktu 6 bulan. Habis itu, ya, yang memang tidak memenuhi syarat ya di stop. Ya kan? Yang memenuhi syarat silakan. Bang, dengan statement abang yang sangat katakanlah keras ini, apakah abang ingin memposisikan sebagai advokat publik atau pengacara publik, di mana ujung-ujung nanti abang akan mewakili masyarakat untuk menuntut satu Kemenkes
kedua BPUM bertanggung jawab atas masalah ini. Ya, bisa jadi karena ini kan korbannya kan publik ya. Jadi itu istilahnya ada istilahnya gugatan populis ya, gugatan publik itu bisa diperkenankan menurut saya. Tetapi bisa juga yang melakukan gugatan itu adalah para korban ini. Korban ini akan mengajukan tuntutan hukum ya, dan itu juga harus diberikan apresiasi oleh pemerintah. Mungkin abang siap untuk ada di belakang para korban ini? Ya, namanya sifat advokat itu kan memang dia hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tadi ada sempat menyebut adanya indikasi ya permainan, artinya izin itu ternyata bisa dibeli. Ya. Abang ada info atau bagaimana tentang kemungkinan itu? Dan bila terjadi, ini kan masalah nyawa, apa hukuman yang pantas buat mereka yang melakukan itu? Ya, jadi begini, kita tidak menuduh, tetapi ada istilahnya itu, suatu jabatan apalagi pemerintahan itu cenderung korup. Kenapa korup? Dia bergelimpang dengan sesuatu yang bersifat memungkinkan dia untuk melakukan itu. Nah, makanya di sini pemimpin itu perlu integritas, bahwa dia ini sudah digaji, bahwa dia ini diberi amanah. Nah, kalau untuk kesehatan amanahnya apa? Untuk menguji apa-apa yang menjadi parameter daripada layak tidak layaknya ini dikonsumsi. Ini bukan hanya kesehatan. Saya terus terang masih melihat di jalan-jalan itu makanan-makanan yang tidak sehat, segala macam itu. Ini kan tugas daripada pemerintah. Karena masyarakat ya itu harus dijamin mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau dia belanja yang sehat, belanja yang tidak dia diberikan harga yang mahal, kualitas yang jelek, itu pemerintah punya kompetensi untuk itu. Nah, jadi menurut saya inilah momen untuk berbenah daripada pemerintah. Harapan abang apa bang dari BPPOM itu? Jadi ini fenomena demi fenomena sudah kita lihat. Baru saja kita bersedih dengan kejadian di Jawa Timur, ya. Kemudian ini kejadian lagi, ya, terhadap anak-anak kecil, ya, yang menjadi harapan kita. Jadi marilah kita aware, ya. Jadi seluruh stakeholder, seluruh organisasi sosial kemasyarakatan, ya marilah kembali kepada jati diri kita semua. Yang namanya ormas, yang namanya lembaga pemasyarakatan itu dibuat, ya, untuk untuk menciptakan suasana kemasyarakatan yang baik. Ya, lembaga pemasyarakatan diciptakan untuk membina daripada para orang yang dituduh ataupun telah terbukti melakukan kejahatan, dibina. Ya. Di luar sini, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan itu juga berpartisipasi dengan pemerintah, karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Nah, tetapi jangan, saya katakan tadi, kehadiran daripada organisasi-organisasi ini hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan sendiri, lari daripada tujuannya dibentuk. Seperti Komnas HAM. Komnas HAM itu dibentuk supaya jangan sampai terjadi kejahatan terhadap manusia. Komnas Perempuan dibentuk untuk apa? Supaya jangan lagi ada kejahatan-kejahatan terhadap perempuan. Jadi lembaga-lembaga ini harus bekerja. Bang, sorry bang, kalau di kepolisian kan ada 2 tingkat di atasnya tanggung jawab. Ya. Ini tadi kita belum menyinggung soal Departemen Kesehatan. Ini kan kaitannya sana kan? Ya. Apa tanggapannya bang? Jadi begini, pertama kan kita harus apresiasi dulu nih, ya. Mereka sudah berani untuk mengungkap. Ya. Selama ini kan didiamkan. Ya. Jadi ada panis, ada juga reward kepada pejabat yang berani untuk membuka ini. Menurut saya itu harus diberikan reward. Dan kepada pejabat yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam jabatannya membuat sesuatu yang mestinya tidak layak edar kemudian diedarkan, itu harus dihukum. Itu namanya negara hukum.